Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat VMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan untuk belajar kembali tentang dunia tosan aji. Nah di episode kita kali ini yang akan kita bahas atau yang akan kita ulas bersama adalah dapur jalak Sumelang Gandring. Nah mungkin di antara sobat semuanya nih ada yang punya koleksi jalak Sumelang Gandring, saya ucapkan selamat karena ini adalah salah satu dari dapur yang cukup langka sobat untuk di jalak Sumelang Gandring ini. Saya sendiri untuk di pusaka ini baru saja mendapatkan kemarin saya mendapatkannya dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Ngawi sobat. Nah yang saya ini kemarin tuh dari beliau tuh, beberapa dari beliau, memang kebanyakan yang saya dapatkan adalah pusaka-pusaka cukup bagus-bagus. Jadi memang beliau ini bisa dikatakan di daerahnya, waktu itu saya tanya, kok panjenengan selalu dapat yang pusaka-pusaka bagus mas, sampean nyarinya di mana gitu loh. Saya nyarinya itu di daerah Ngawi, Magetan, Madiun seperti itu mas. Dan di situ masih sangat banyak sekali dari penduduk-penduduk itu yang memiliki pusaka-pusaka bagus. Saya wah, keren banget ini. Nah, kapan hari itu datang ke rumah saya itu pun juga membawa pusaka-pusaka yang salah satunya juga pusakanya masih sangat kotor sekali gitu. Nah, saya itu takjub gitu loh dengan teman-teman yang masih bisa menemukan dari pusaka-pusaka yang seperti itu. Karena apa gini sobat, di tempat saya sendiri gitu, di Mojokerto ini sudah sangat sulit untuk mencari pusaka-pusaka di penduduk-penduduk. Nah, kalaupun ada, mereka ini bisa dikatakan sangat menjaga sekali gitu loh. Sangat menjaga sekali dari pusaka-pusaka leluhurnya. Jadi tidak gampang atau tidak mudah untuk dimaharkan. Nah, kemarin pun juga saya menerima seorang tamu dari beliau, kalau nggak salah dari Tuban apa Lamongan gitu loh. Nah, tapi domisili untuk kerjanya di sini gitu. Saya tanya kepada beliau, apakah di sana itu masih banyak sekali penduduk-penduduk ini yang mempunyai dari pusaka-pusaka ini? Kok panjenengan mendapat pusaka-pusaka, katanya ini butuh uang, akhirnya dimaharkan ke panjenengan. Beliau bilang, iya di sana masih banyak sekali Mas Tony. Bahkan tukang warang di sana itu bisa keliling, jadi gitu. Jadi tukang warang itu keliling kalau di daerahnya beliau itu tadi. Jadi berarti setiap rumah atau penduduk itu bisa dipastikan mungkin satu pusaka atau dua pusaka pasti memiliki. Karena apa? Karena buktinya di sana tukang warang itu bisa keliling ke kampung-kampung. Nah seperti itu, sangat luar biasa sekali. Saya wah berarti di sana masih banyak sekali ya mas ya yang menyimpan dari pusaka-pusaka leluhurnya. Ya mas Tony, di sana memang masih bisa dikatakan itu masih kental sekali, masih suka sekali gitu merawat tosan aji atau pusaka-pusaka dari leluhurnya. Nah seperti itu, saya sangat salut sekali yang seperti itu, daripada tidak ikut membuat atau tidak ikut, katakanlah dulu itu memesan. Nah leluhurnya dulu kan memesan, lalu di keturunannya akhirnya pusakanya terus dibuang atau karena takut. Kan ada yang seperti itu. Nah yang kayak gitu itu seharusnya jangan sampai lah gitu loh. Makanya kenapa saya selalu berpesan kepada panjenengan, ini adalah salah satu dari tujuan video saya adalah memberikan kita belajar bersama-sama. Saya tidak memberikan edukasi, tapi saya mengajak belajar bersama-sama agar tidak ada lagi keturunan atau seseorang yang tidak suka dengan pusaka, akhirnya pusaka dari leluhurnya itu dibuang atau dilarung. Nah biar tidak ada yang kayak gitu loh, harapan saya sobat. Nah di episode kita kali ini sobat, yang akan kita ulas, yang akan saya tunjukkan kepada panjenengan adalah dapur jalak Sumelang Gandring. Ini kebetulan ini baru saja saya dapatkan, dan untuk di pusakanya sendiri ternyata sudah diwarangi oleh teman saya. Jadi waktu dimaharkan kepada saya itu sudah dalam keadaan bersih. Ini saya sangat senang sekali ya, karena sudah tidak mewarangi lagi gitu loh. Coba kita akan melihatnya sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Nah ini adalah dapur jalak Sumelang Gandring. Namanya hampir sama dengan salah seorang empu
yang sangat terkenal di zaman Singosari, di zamannya Ken Arok, yaitu Empu Gandring. Nah, gandring itu apa sih sebenarnya? Kalau saya membaca di di literatur bahwasanya gandring itu adalah cinta, sobat. Nah, cinta secara vertikal. Jadi bermakna cinta kita secara vertikal yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau gandrung, nah itu sebenarnya artinya sama. Gandring itu cinta, gandrung pun juga cinta. Hanya saja kalau untuk digandrung itu adalah wujud cinta kepada sesama atau secara horizontal. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau saya memahami dari filosofi dari keris atau dapur Jalak Sumedang Gandring ini ternyata sangat luar biasa, sangat bagus banget, sangat mendalam sekali apa yang menjadi pesan dari para leluhur kita yang dititipkan pada sebilah Tosan Aji dengan dapur Jalak Sumedang Gandring ini, sobat. Nah, ini mungkin untuk diwarangkannya, sebenarnya ini warangkannya sudah bagus, tapi saya masih kurang puas kalau pusakanya seperti ini. Harapan saya nanti akan saya serviskan, sobat, untuk diwarangkannya. Nah, ini adalah warangka gawannya kalau menurut saya, karena untuk di pusakanya ini sangat pas sekali dengan warangkanya. Nah, seperti ini. Kalau panjenengan melihat, ini untuk diwarangkannya pun juga ini kayunya kayu bagus loh, sobat. Nah, ini nginden seperti ini. Nah, saya jadi teringat dengan salah satu dari koleksi pusaka saya. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada panjenengan. Warangkanya pun juga seperti ini. Jadi ini sama. Nah, bahannya atau kayunya ini sama, sobat. Nah, sama-sama bagusnya. Dan ini kalau kita loloskan pusakanya, sama-sama wangi, sama-sama wangi dari ciri khas. Kalau nggak salah gitu, ini berarti dari kayunya. Kemarin itu saya menduga kalau yang wangi ini adalah dari bilanya. Nah, tapi ternyata setelah saya mendapatkan pusaka ini, sobat, ternyata pusaka ini pun juga wangi, wanginya pun juga hampir sama dengan yang ini. Nah, berarti ini adalah faktor dari kayunya, sobat. Nah, ini adalah pusaka saya. Ini adalah pusaka koleksi pribadi saya. Ini adalah pusaka kelangganan saya yang saya dapatkan waktu itu dari daerah Pacet, sobat. Ini dari salah seorang senior Tosan Aji di Mojokerto. Beliau domisilinya di daerah Pacet. Nah, kalau yang ini barusan saya dapat dari teman saya dari Ngawi, sobat. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin untuk di pembahasan yang yang terperinci mungkin akan saya bahas setelah saya ini saja ya. Setelah saya serviskan untuk diwarangkannya, nanti akan kita bahas bersama-sama, nanti kita akan ulas bersama-sama. Untuk di video kita kali ini saya ingin menunjukkan gitu saja bahwasanya saya mendapatkan salah satu dari dapur pusaka yang cukup langka sekali, yaitu dapur Jalak Sumedang Gandring, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau panjenengan melihat di sini, untuk dibilah besinya ini hitam meles atau bisa dikatakan hitamnya itu hitam kelam seperti ini. Nah, kalau terkena cahaya dia ini membias. Nah, seperti ini. Rabaannya pun juga lumayan halus. Nah, ini. Dan untuk di pamornya sendiri, sobat, ini kalau menurut saya pamornya adalah pamor Jong Isi Donyo. Jong itu adalah kapal, isi donyo adalah berisi harta benda. Nah, bisa dipastikan dari namanya saja berarti mengandung sebuah harapan akan kekayaan materi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dapur Jalak Sumedang Gandring, sobat. Nah, ini kalau ciri dari Jalak Sumedang Gandring ini, dia untuk disogokannya, sobat. Nah, sogokannya ini hanya satu, ada di depan. Nah, seperti ini. Dan di bagian gonjo belakangnya ini ada ripandan atau tinggil. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Saya waktu mendapatkannya, waktu saya lihat gitu, wah, ini kok ada pusaka bagus ini. Ada pusaka bagus. Sebenarnya saya ini punya
jalak sumelang gandring. Hanya saja sobat, punya saya itu dia tidak berdiri sendiri untuk di dapurnya. Jadi satu keris, saya punya satu keris, tapi dia dua dapur. Jadi bolak-baliknya ini dia berbeda. Nah, yang balik sisinya ini jalak sangu tumpeng. Kalau untuk di balik sisinya itu jalak sumulang gandring. Jadi saya memiliki pusaka seperti itu. Itu pun juga bisa dikatakan pusaka yang sangat istimewa sekali. Itulah kenapa akhirnya menjadi kelangenan tersendiri bagi saya. Nah, terus saya pun juga gini, saya ingin memiliki pusaka jalak sumulang gandring yang dia berdiri sendiri, dalam artian dalam dapur sendiri. Kalau yang saya punya itu kan satu keris dia dua dapur. Nah, saya ingin memiliki sendiri gitu loh. Nah, akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan jalak sangu tumpeng sendiri dan jalak sumulang gandring sendiri. Baru saja saya dapatkan kemarin ini sobat. Ini sangat luar biasa sekali. Itulah kenapa. Jadi gini sobat, mungkin di antara panjenengan ini pun juga ada yang punya cita-cita gitu di dalam ingin memiliki sebuah tosan aji. Kalau memang seperti itu biasanya sobat, kalau panjenengan ini bisa dikatakan saya niat gitu loh, niat ingin memiliki pusaka dengan dapur seperti ini dan pamor seperti ini, biasanya pun akan menemui, karena saya sudah berkali-kali membuktikannya sobat. Jadi waktu itu saya pernah ingin punya pusaka dengan dapur jaran goyang, besinya hitam dan pamornya sodo lanang atau sodo saklar. Dan beberapa hari setelah itu, setelah saya memiliki sebuah keinginan tadi, ternyata teman saya itu memamerkan pusakanya dengan dapur jaran goyang, besinya hitam dan pamornya sodo lanang. Nah, waktu itu ini pun juga bisa dikatakan kebetulan ataupun juga jodoh. Nah, sebenarnya adik saya itu juga berminat dengan pusaka tersebut gitu loh. Nah, berminat dengan pusaka tersebut, tapi oleh teman saya ini tidak dikasih, justru dikasihkan kepada saya waktu itu. Nah, itulah kenapa jika di antara sobat semuanya ini ada yang punya keinginan, ada yang niat, nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Suatu saat pasti panjenengan akan menemuinya, dan itu adalah bisa dikatakan mimpi yang akan menjadi kenyataan, mimpi yang menjadi nyata, dan itu sudah sering kali saya alami sobat. Gitu. Nah, oke. Untuk di episode kita kali ini mungkin cukup sekian sobat ya. Nanti saya akan mengulas kembali dari dapur jalak sumulang gandring ini. Saya akan mengulas tentang filosofinya, lalu juga artinya, lalu juga dengan tuahnya seperti apa nanti setelah saya serviskan untuk diwarakannya gitu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga hiburan khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.